Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 ini, kita masih dalam masa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, kebaktian masih di rumah dan kita dipandu melalui ibadah online pada saat ini. Oleh karena itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 18, bait pertama dan bait yang kedua. Pintu gerbang terbukalah. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pelepasan dan peneguhan penatua di saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita persiapkan nyanyian Kidung Baru 203. Nyanyian Kidung Baru 203, kita memuji bait 1 dan bait yang ketiga. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu, dan seterusnya. Baginya yang menanggung dosamu, Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penenangmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Bait yang kedua. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada bagi Yesus. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus menebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Marilah kita masuk dalam doa syafaat, dan kita juga akan menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa pencipta sarwa sekalian alam, Engkau Allah yang maha kuasa. Cinta kasih-Mu itu nyata dalam kehidupan kami, apapun keadaan kami. Ternyata pemeliharaan Tuhan senantiasa di dalam suka duka, dalam keadaan sukar maupun lancar dalam segala situasi. Demikian pula ya Tuhan, di saat ini ketika situasi kehidupan bersama di tengah dunia ini masih pada masa-masa sulit oleh karena terjadinya pagebluk COVID-19 dan segala variannya, tetapi kami merasakan betapa tangan kasih setia Tuhan itu senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, dan bahkan Tuhan menolong kepada kami dengan setiap hikmat. Kami diperbolehkan untuk mengelola kehidupan kami. Kami
senantiasa ditumbuhkan cinta kasih kami kepada Tuhan, ditumbuhkan cinta kasih kami, kebersamaan kami di tengah keluarga, cinta kasih kami dengan sesama kami. Oleh karena itu kami mensyukuri setiap berkat Tuhan. Demikian halnya ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat milik Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk GKJ Palian milik Tuhan, sehingga di dalam situasi ini pun kami senantiasa diperbolehkan untuk berfungsi menjadi garam dan terang dunia. Demikian halnya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemimpin gereja, yaitu majelis gereja, yang menata sedemikian rupa menggembalakan kehidupan jemaat. Tuhan juga senantiasa memberi berkat, sehingga jemaat akan semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam kehidupannya. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, demikian halnya kami senantiasa juga berdoa untuk bangsa negara kami dan para pemimpin kami. Engkau memakai para pemimpin kami, kiranya senantiasa juga takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka akan mampu untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan, damai sejahtera untuk kehidupan bangsa kami dan juga untuk kehidupan bangsa-bangsa di atas dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di saat ini dalam ibadah kami berkehendak untuk menerima firman Tuhan. Nyatakanlah kuasa firman-Mu dalam memelihara kami. Demikian pula kami nanti akan mengadakan pelepasan dan peneguhan penatua. Kiranya Tuhan memberikan berkat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan, yang pembacaan firman Tuhan akan kita membacanya bersama-sama dari surat Petrus bab yang kelima. Saudara-saudara, surat Petrus yang kelima, adapun pembacaannya pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan saya membacakan untuk kita. Demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian saudara firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hidup, mewujud nyatakannya di dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Haleluya. Amin.
Shalom saudara-saudara. Salam. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita merenung meresapinya bersama-sama firman Tuhan yang baru saja kita baca, 1 Petrus bab yang kelima ayat 1 sampai dengan 4 ini kita berikan judulnya kedudukan mempunyai pengaruh terhadap sikap. Kedudukan mempunyai pengaruh terhadap sikap. Empan papan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada istilah empan papan, ini istilah bahasa Jawa, bahasa Jawa, tentu kata empan itu adalah berfungsi, berpengaruh. Kalau api untuk disulutkan pada kayu, kalau kayu itu terbakar artinya empan. Jadi kayunya empan. Demikian pula peso atau sabit. Ketika kita bacokkan, ternyata peso itu berfungsi, berpengaruh. Kalau terhadap kayu, ya kayunya bisa terluka, artinya empan. Kalau pada kulitnya tergores, berarti kulit ini masih empan dari peso. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau empan papan, jadi berfungsinya itu pada satu tempat tertentu. Tajamnya silet, dia akan berfungsi baik untuk mencukur jambang. Ini memang empan silat itu di jambang atau di jenggot. Tetapi silet tentu tidak akan empan ketika untuk menebang pohon kelapa, walaupun itu tajam. Nah itulah yang namanya empan papan. Sebaliknya, empannya kapak yang empan tajam untuk menebang pohon, maka ketika untuk mencukur rambut, di situ tidak pada tempatnya. Nah inilah yang sering disebut dengan empan papan. Demikian pula saudara-saudara, bentuk kursi itu kadangkala juga akan mempengaruhi mereka yang duduk di atasnya. Kursi malas, tentu yang duduk di atasnya akan bersikap bermalas-malasan. Sebaliknya kursi roda, orang yang ada di atasnya tentu akan bersikap untuk mampu menggerakkan roda-roda kursi itu. Dan seterusnya tempat duduk, sehingga tempat duduk akan mempengaruhi mereka yang duduk ada di atasnya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah dengan bacaan kita di saat ini, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4. Rasul Petrus memberikan nasihatnya kepada teman-temannya sesama penatua, para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, gembalakanlah domba Allah yang ada padamu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mengandaikan bahwa para penatua ketika menjabat suatu penatua, berkedudukan sebagai penatua, gembalakan kawanan domba yang ada padamu.
Nah, inilah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengandaikan bahwa jemaat itu dipimpin oleh para penatua. Penatua kalau bahasa Yunaninya itu presbiter, bahasa Ibraninya presbiter. Nah, yang memimpin jemaat itu presbiter. Nah, presbiter penatua itu sejarahnya, presbiter yang pertama itu para rasul. Tetapi karena pertumbuhan jemaat, diupayakan supaya jemaat itu juga diberikan pengajaran yang layak, yang mumpuni, maka dari antara penatua itu dipilihlah penatua yang khusus mengajar. Nah, kan, panitia yang khusus mengajar. Nah, ini jabatan ini di saat ini yang khusus mengajar itu adalah pendeta. Sehingga sebagai gembala dari jemaat, pada hakikatnya itu adalah penatua, di mana di dalamnya itu juga ada jabatan pendeta. Nah, kalau pendeta melakukan tugas jabatan penatua itu juga nggak apa-apa, karena memang pendeta itu diambil dari penatua. Yang sehingga antara penatua dan pendeta plus nanti ditambah dalam perkembangannya para anak-anak yatim, para janda itu membutuhkan pemeliharaan, maka lalu diangkatnya kembali mereka yang melayani itu lalu dinamakan dengan diaken. Nah, sehingga kalau sistem pemerintahan gereja misalnya di GKJ itu bernama sistem pemerintahnya presbiterial, yaitu sistem pemerintahan di mana jemaat itu dipimpin oleh presbiter. Nah, lalu berkembang kalau di GKJ ini yang disebut dengan majelis gereja. Nah, majelis gereja berarti itu terdiri dari penatua, pendeta, diaken. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang masing-masing kedudukan itu masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Tetapi Rasul Paulus sering mengandaikan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus masing-masing juga mempunyai fungsinya sendiri-sendiri untuk saling membantu. Kekurangan satu diperlengkapi dengan yang lainnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat nanti itu sebentar lagi itu kita akan mengadakan pelepasan penatua yang telah habis masa baktinya, dan juga nanti akan meneguhkan penatua yang baru. Nah, oleh karena itu akan mengandaikan kehidupan bersama kita, bahwa kehidupan bersama itu masing-masing mempunyai fungsi. Ada fungsinya majelis gereja, ada fungsinya komisi, ada fungsinya panitia. Nah, kalau di rumah ada fungsinya bapak, ada fungsinya ibu, ada fungsinya anak-anak. Fungsi itu dipengaruhi oleh kedudukan, yang sehingga sesuai dengan firman Tuhan ini, hendaknya fungsi itu kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga semuanya akan berlari kepada kemuliaan Tuhan, kehidupan semakin tertata, dan kehidupan akan merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera bersama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitahukan pada warta gereja,
ada saudara-saudara yang telah berakhir pada masa jabatannya sebagai penatua, dan ada saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua. Nah, dalam kebaktian ini akan dilayankan pelepasan bagi yang telah berakhir masa jabatannya, dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, akan dilayankan peneguhan penatua yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan. A, sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. B, sisi manusiawi. Gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkehendak memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum, tugas penatua dan diaken bersama-sama. Penatua dan diaken bersama-sama dengan pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedang tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja, sedangkan tugas utama pendeta adalah mengajar. Saya persilahkan penatua yang telah berakhir masa jabatannya untuk berdiri. 1, Bapak Yunianto. Ya. Yang kedua, Ibu Retno Irawati. Ibu Retno Irawati. Yang ketiga, Bapak Anggono Joko Prasojo. Tetapi di saat ini dia tidak bisa hadir karena tugasnya di rumah sakit. Saudara-saudara penatua yang di saat ini berakhir masa jabatannya sudah dipersilahkan untuk berdiri. Nah, menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara sebagai penatua sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua, diharapkan saudara tetap senantiasa giat pelayanan untuk gereja Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Penatua yang telah habis masa jabatannya dipersilahkan untuk duduk lagi. Nah, sekarang saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatannya sebagai penatua, saya persilahkan berdiri, yaitu Ibu Retno Irawati. Diteguhkan 2 periode ini. Kemudian Bapak Yunianto juga 2 periode ini. Lalu Bapak Anggono Joko Prasojo juga 2 kali ini, tetapi beliau tidak bisa hadir. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nanti pertanyaannya ada 6, dijawab yang terakhir. 1, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya
ke dalam jabatan sebagai penatua? 2. Apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana? Dipersilahkan untuk di depan dulu Pak Yunianto dan Bu Retno Irawati. Bagaimana jawaban Ibu Retno Irawati? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban Bapak Yunianto? Ya, dengan sepenuh hati. Demikian halnya walaupun tidak hadir, Bapak Anggono Joko Prasojo juga telah sanggup. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk masa pelayanan penatua yang sudah berakhir. Kami bersyukur dan Tuhan memberkati buah-buahnya. Yang di saat ini pula penatua yang baru telah diteguhkan, kiranya Tuhan memperlengkapinya dengan setiap berkat sehingga mereka diperbolehkan untuk melayani Tuhan dengan sebagaimana mestinya. Berkatilah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat pelepasan dan peneguhan penatua. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan nyanyian Kidung Baru 133 bait 1. 133 bait 1. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur
Jemaat yang terkasih, sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi jalannya persembahan, kita ambil dari kidung pelengkap kidung jemaat 264 bait pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu, dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya Bapa yang ada di surga, kami kembali menghadap ya Bapa. Kami mengumpulkan sedikit persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna baik Tuhan namamu. Dan ampunilah dosa-dosa kami dalam menyerahkan persembahan ini. Jika tidak berkenan, Tuhan ampuni. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami di dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan
seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan hendaklah ibadah kita nyatakan dalam ibadah sejati untuk tetap berfungsi menjadi milik Tuhan yang memberitakan kabar kesukacitaan dalam setiap saat. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan lagi. NKB 111 baitnya yang ketiga. NKB 111 baitnya yang ketiga. Bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih
dan iman dan harap yang